adik-adik semua, selamat hari Minggu. Adik-adik yang di kelas baik, Batita, anak-anak, Pratama dan Madya nih, semuanya sudah semangat untuk buat ibadah. Harus ya adik-adik ya, kita mau memulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau bersatu dalam doa. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Berkati juga Cici Koko yang akan melayani kami di ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita sudah berdoa. Kita sudah siap untuk memuji Tuhan. Ayo adik-adik semua, kita mau berdiri nih. Jadi semangat nyanyinya adik-adik ya. Kita mau menyanyi buat Tuhan. Ya, kita mau angkat pujian. Memasuki gerbang. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab dirangkanku. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka sebab dia dirangkanku. Oh dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka sebab dia dirangkanku. Ayo adik-adik lebih semangat lagi nyanyinya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka sebab dia dirangkanku. Oh dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka sebab dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka sebab dia dirangkanku. Oh dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka sebab dia dirangkanku. Oh dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka sebab dia dirangkanku. Oh dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka sebab dia dirangkanku. Ku bersuka sebab dia dirangkanku. Iya adik-adik semua, sudah bersuka cita? Harus bersuka cita ya, karena kita sudah memasuki gerbangnya Tuhan Yesus. Kita merasakan sukacita yang besar dari Tuhan. Nah, karena Tuhan sudah memberikan kita sukacita, kita mau mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mengasihi Dia. Ya, kita mau nyanyikan lagu I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. sama-sama mengatakan I love you Jesus ya. Kita mengasihi Tuhan Yesus. Oleh karena
menuntut ketika Tuhan Yesus memanggil kita mau dengar suara Tuhan dan kita mau jawab, ya Tuhan. Ya, kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, kita mau dengar suara Tuhan, kita mau jawab ya Tuhan, ini aku. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Dengan kita mendengar suara Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan. Kita mau taat sama Tuhan Yesus ya. Dan kita juga mau dengar firman Tuhan, kita mau taat firman Tuhan dan melakukannya ya. Jadi kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu
untuk hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Hari ini Cici Yuni akan cerita tentang kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Alkitab kita. Coba siapa yang sudah siap dengan Alkitabnya? Boleh ditunjukin yuk. Iya, firman Tuhan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 19. Nah, kisah kali ini ceritanya tentang seorang bapak yang tinggal di kota Damsyik. Kira-kira siapa sih dia? Nah, nanti Cici ini akan kasih tahu. Tapi sebelumnya adik-adik, coba ada yang tahu ini gambar apa? Wah, gambar headset. Gambar earphone. Nah, fungsi earphone atau headset buat apa sih? Buat denger lagu, buat nonton film biar suaranya kedengeran. Macem-macem ya. Tapi efek sampingnya apa kalau kita pakai headset ini? Nah, kita jadi kesulitan untuk mendengar suara yang di luar. Nah, adik-adik tahu ketika kita membiarkan telinga dan mata hati kita ditutup oleh suara yang lain, hal itu rupanya bukan hal yang baik. Ketika kita mencoba menutup telinga kita untuk hal-hal yang penting yang adalah firman Tuhan, kita jadi nggak tahu, kita jadi salah langkah, dan kita jadi nggak mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, jadi teman-teman, kita harus tahu lebih dulu kalau Tuhan bisa bicara kepada kita lewat banyak hal. Nah, yang pertama dan yang terutama, dia bicara lewat firman Tuhan. Itu kenapa makanya kita harus terus baca, harus terus merenungkan firman, harus terus mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, berikutnya Tuhan juga bicara lewat orang-orang di sekitar kita, lewat keluarga kita, lewat siapa lagi? Lewat guru-guru, lewat siapa? Teman-teman, banyak orang ditempatkan di sekitar kita untuk jadi perantara supaya kita bisa dengar suara Tuhan. Nah, hal itu makanya kenapa kalau teman-teman suka tutup telinga, kita jadi nggak tahu apa yang orang lain katakan buat kita. Apa yang kita bisa ubah, apa yang kita bisa tingkatkan dalam hidup kita. Nah, kemudian Tuhan juga bisa bicara lewat penglihatan. Di Kisah Para Rasul 9, kita tahu ada seorang bapak yang bernama Ananias. Nah, Bapak Ananias tinggal di kota Damsyik. Dan suatu hari dia mendapat penglihatan tentang seorang yang bernama Saulus datang ke kota Damsyik. Dan Tuhan, siapa? Tuhan minta Bapak Ananias untuk pergi mengunjungi, datang ketemu sama Bapak Saulus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, tapi tunggu dulu adik-adik. Kayaknya kalau kita mau disuruh ketemu orang yang belum kamu kenal, kira-kira kita mikir ya, orangnya baik gak ya? Dia welcome gak ya sama aku? Dan kalau kita tahu orangnya itu jahat, kita suka takut. Bener gak ya aku jadi pergi? Nah, hal ini juga rupanya dirasakan oleh Bapak Ananias adik-adik. Bapak Ananias tahu kalau Saulus yang nanti harus dia kunjungin itu bukan orang yang baik. Dia terkenal, nih Bapak Saulus terkenal sebagai orang yang benci sama pengikut Kristus. Bapak Saulus suka menjebloskan para pengikut Kristus ke dalam penjara. Bahkan dia tahu kedatangannya Paulus ke kota Damsyik itu untuk membunuh
untuk membinasakan para pengikut Kristus. Jadi saat itu Bapak Ananias takut. Dia bertanya kepada Tuhan, dia bilang, yang benar nih. Kalau bahasa kita sehari-hari ya. Namun nggak sekedar takut teman-teman. Bapak Ananias dia takut, namun dia tetap percaya. Dia tahu kalau Tuhan Yesus yang mengutus dia untuk menemui Bapak Saulus, dia juga, ya Tuhan juga yang akan menolong dia dan menyertai dia dalam perjalanan. Tuhan sendiri yang akan menyampaikan kepada Saulus tentang apa yang akan dia alami. Nah, yang penting Bapak Ananias harus pergi ke sana, mendoakan Bapak Saulus dan menyampaikan apa yang jadi kebenaran firman Tuhan. Yaitu Bapak Saulus sudah dipilih Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja, dan hal itu yang harus Bapak Saulus dengar lewat Ananias. Nah, jadi adik-adik, sedikit aja nih tentang Saulus, ya mungkin teman-teman udah sering dengar ya. Saulus itu dia seorang pejabat. Dia seorang yang sangat disegani di tempat tinggalnya, dan Bapak Saulus terkenal sebagai orang yang kejam dan suka membunuh orang-orang pengikut Kristus. Dan suatu hari ketika ia hendak melakukan perjalanan ke Damsyik, dia harus berhenti di tengah jalan karena ada sebuah peristiwa yang menakjubkan. Ada sinar yang terang terpancar dari langit mengarah kepada Bapak Saulus. Dan seketika itu juga Bapak Saulus mendengar, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan jawab Saulus, "Siapakah engkau?" "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Wah, Saulus kaget teman-teman. Dan habis itu mata Saulus jadi buta. Matanya buta, dia nggak bisa lihat. Nah, suara itu adalah suara Yesus. Yesus bilang sama Saulus kalau dia, Saulus, harus pergi ke kota Damsyik, dan di sana dia akan bertemu seorang yang bernama Ananias. Dan dia akan mendengar kabar baik yang disampaikan oleh Ananias. Nah, karena Bapak Saulus nggak bisa lihat, jadi dia harus dituntun sama teman-temannya untuk sampai ke kota Damsyik. Nah, 3 hari lamanya, 3 hari teman-teman, 3 hari lamanya Bapak Saulus nggak bisa lihat. Dia juga nggak makan selama 3 hari itu. Dan kira-kira apa kondisinya? Seperti apa kondisi Bapak Saulus? Dia lapar, dia capek, dan yang pasti dia masih nggak paham. Ya, dia nggak paham dan dia nggak bisa lihat. Nah, adik-adik perlu tahu, Bapak Ananias yang tadi Cici sempat sampaikan, dia orang yang taat, dia orang yang mengasihi Tuhan, dan dia mendapat penglihatan untuk pergi ke tempatnya Bapak Saulus. Nah, ketika Bapak Ananias mau mendengar dan dia mematuhi apa yang jadi perintah Tuhan, di situ Tuhan bekerja. Penyertaan Tuhan ada atas kita, terlebih ketika kita mau mematuhi perintah-perintahnya. Bapak Ananias betul-betul melakukan. Dia datang, dia pergi ke jalan lurus ke rumahnya Yudas, dan di sana ia bertemu dengan Bapak Saulus. Ananias menyampaikan apa yang jadi perintah Tuhan. Dia berdoa buat Saulus, dan ia memegang matanya Bapak Saulus, dan seketika itu juga mata Saulus bisa melihat. Nah, Saulus sudah sembuh teman-teman, dan itu berkat
pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan yang ia lakukan lewat Ananias, lewat ketaatannya Ananias, lewat kegigihannya Ananias ketika mengatasi ketakutannya. Tuhan menolong Ananias untuk bisa melakukan perintah Tuhan. Dan sehabis itu Saulus mau percaya, dia mau dibaptis dan memberitakan kabar baik firman Tuhan kepada orang-orang yang ia temui, kepada raja-raja, kepada banyak orang, kepada bangsa-bangsa. Nah, siapa yang teman-teman di sini yang mau sama-sama mendengar firman dan melakukannya? Siapa yang mau mematuhi perintah Tuhan mulai hari ini? Boleh angkat tangannya dong. Nah, sama ya seperti Tuhan menolong Ananias, Tuhan juga pasti menolong kita. Dalam setiap ketakutan, dalam setiap kesulitan kita, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Nah, jadi adik-adik, hari ini firman Tuhan bicara banyak ya sama kita. Dan terlebih, ada banyak hal yang Tuhan mau adik-adik lakukan ketika kita mendengar suara Tuhan. Dan teman-teman, kita sama-sama mau berkomitmen, kita mau janji sama Tuhan. Kalau mulai hari ini, ada dari kita yang masih suka tutup telinga, yang masih suka malas dengar firman Tuhan, kita mau sama-sama janji untuk sama-sama nih kita lebih rajin untuk baca firman setiap hari. Kita mau buka telinga kita untuk dengar suara dari sekitar kita, suara-suara yang positif dari papa mama, dari keluarga kita, dari teman-teman kita, supaya lewat suara mereka kita tahu apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Wah, seru sekali firman-Nya hari ini. Wah, teman-teman, ini aku mau tanya ya, teman-teman masih ingat nggak tentang cerita hari ini? Siapa sih Bapak yang tinggal di kota Damsyik dan diberi penglihatan oleh Tuhan? Bapak Ananias. Nah, itu aku, teman-teman. Lalu, apa yang Tuhan katakan lewat penglihatan yang aku terima? Oke, Tuhan minta Ananias untuk pergi menemui Bapak Saulus. Dan apa yang harus kulakukan? Aku harus mendoakan Bapak Saulus. Aku harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Wah, hebat-hebat sekali adik-adik ini. Satu lagi, teman-teman. Ada yang masih ingat siapa ya orang yang kutemui itu? Bapak Saulus. Siapa sih Bapak Saulus itu? Aku orang yang dulu sangat membenci pengikut Kristus. Wah, apa yang terjadi padaku di tengah perjalanan ke Damsyik, teman-teman? Ada cahaya yang buat mataku tidak bisa melihat. Tapi Saulus jadi bisa dengar suara Yesus. Suara Yesus yang menuntun Saulus untuk pergi ke Damsyik. Dia membuatku tidak lagi membenci orang Kristen. Aku jadi percaya sama Yesus. Wah, adik-adik, hebat sekali ya pertolongan Tuhan buat Bapak Ananias dan Bapak Saulus. Semuanya luar biasa. Halo teman-teman, hari ini kita mau membaca ayat hafalan bersama-sama. Kisah Para Rasul 9 ayat 10. Ini aku Tuhan. Kita ulang sekali lagi ya teman-teman. Kisah Para Rasul 9 ayat 10. Ini aku Tuhan.
berdoa sama-sama ya. Nah, mari kita tutup matanya dan lipat tangannya. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami boleh dengar firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami bisa mendengarkan dan mematuhi perintah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan selalu menuntun kami dalam setiap kebenaran yang kami dengar. Kami mau Tuhan setiap hari untuk renungkan dan melakukan firman-Mu. Kami butuh pertolongan Tuhan setiap hari. Mari Tuhan, berperkaralah, bekerjalah lewat hati kami, lewat perkataan kami, lewat tindakan kami, dan terlebih lewat apa yang akan kami pikirkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Dan sama-sama kita mau sampaikan, Tuhan Yesus memberkati. Hai, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA Group kelas Live Kids, yuk segera hubungi LK. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik, gimana firman Tuhannya? Semoga memberkati adik-adik. Cici mau ingetin untuk hari Kamis jam 10 ada Living Word Kids di YouTube channel Live Kids ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum bisa mengikuti ibadah onsite, adik-adik bisa mengikuti ibadah online jam setengah 10 di YouTube channel Live Kids. Sekian informasi yang Cici sampaikan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan adik-adik. Tetap semangat dalam beribadah. Tuhan Yesus memberkati.